Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Pada video yang sama, kita juga telah membahas proses pembentukan sel kelamin pada pria spermatogenesis dan wanita oogenesis. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Jadi di video ini kita masih belajar tentang sistem reproduksi bagian kedua. Simak terus videonya ya. Pembahasan pertama tentang menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulannya akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi seorang wanita terjadi dalam periode 28 hari. Pengeluaran darah atau masa menstruasi sendiri umumnya hanya berlangsung sekitar 3-7 hari. Nah, tahapan atau fase-fase yang terjadi dalam periode 28 hari tersebut adalah fase menstruasi, fase praovulasi atau fase folikel, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi atau fase luteal. Semua proses pada fase-fase ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan tersebut, korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama endometrium. Kondisi ini ditandai dengan pendarahan melalui vagina. Fase menstruasi terjadi kurang lebih 3-7 hari. Kedua, fase praovulasi atau fase folikel. Fase praovulasi terjadi di antara akhir menstruasi dan ovulasi. Pada fase ini akan terbentuk hormon FSH, follicle stimulating hormone, yang dapat merangsang pembentukan folikel. Folikel yang mengelilingi oosit primer hingga matang disebut follicle de Graaff. Follicle de Graaff kemudian menghasilkan estrogen yang dapat memicu pembentukan lapisan endometrium. Estrogen juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir bersifat basa. Lendir tersebut berfungsi menetralkan asam dalam serviks sehingga sperma mampu bertahan hidup di dalamnya. Folikel lain di sekitar de Graaff adalah folikel primer, sekunder, dan tersier. Berikutnya, fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 dihitung sejak hari pertama menstruasi. Pada fase ovulasi terjadi peningkatan estrogen sehingga menghambat pembentukan FSH yang menyebabkan hipofisis melepaskan luteinizing hormone atau LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Saat ovulasi, oosit sekunder akan terlepas dari folikel. Dan fase terakhir adalah fase pasca ovulasi atau fase luteal. Pada fase ini, LH merangsang folikel yang kosong menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Progesteron dan estrogen bekerja sama untuk penebalan dinding rahim. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pembentukan kelenjar susu. Apabila sampai fase akhir tidak terjadi pembuahan, maka siklus akan kembali ke fase menstruasi. Nah teman-teman, jadi beginilah keseluruhan siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Terdiri dari 4 fase yang berlangsung selama 28 hari. Pertama, fase menstruasi berlangsung pada hari ke-1 hingga ke-7. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding endometrium karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma dan berhentinya sekresi estrogen dan progesteron. Kedua, fase praovulasi atau fase folikel, hari ke-8 hingga 13, FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff dan pembentukan lapisan endometrium. Ketiga, fase ovulasi, hari ke-14, terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel dengan bantuan LH. Keempat, fase pasca ovulasi atau fase luteal, hari ke-15 sampai 28. Terjadi pembentukan korpus luteum dan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium. Dan inilah catatan untuk hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Hormon FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff dan memacu pembentukan estrogen. Estrogen merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH dan menghambat produksi FSH. LH
merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum, dan memacu ovarium memproduksi progesteron. Progesteron memacu pembentukan endometrium sehingga siap untuk implantasi embrio dan menghambat produksi FSH dan LH. Bisa dipahami ya? Pembahasan selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba falopi dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang. Zigot membelah jadi 2 sel, kemudian 4 sel, selanjutnya 8 sel sampai membentuk morula. Morula mengalami pembelahan membentuk blastula. 5 hari setelah fertilisasi, blastula akan menempel pada endometrium. Penempelan blastula pada endometrium ini disebut implantasi. Implantasi inilah yang menyebabkan terjadinya gestasi atau kehamilan. Struktur blastula terdiri dari blastosol yang merupakan rongga bagian dalam, sel bagian luar atau trofoblast, dan sel bagian dalam. Trofoblast membantu implantasi blastula pada uterus. Nantinya trofoblast akan berkembang menjadi plasenta dan membran kehamilan. Sedangkan sel bagian dalam blastula akan berkembang menjadi calon embrio atau embrioblast. Selanjutnya blastula berkembang menjadi gastrula. Pada fase gastrula terdapat lapisan-lapisan berikut. Ektoderm di bagian luar akan membentuk kulit dan sistem saraf, endoderm bagian dalam akan membentuk saluran dan kelenjar pencernaan, dan lapisan mesoderm pada bagian tengah membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Pada fase gastrula ini, blastosol akan menyempit menjadi rongga kecil. Selanjutnya, gastrula berkembang membentuk fetus. Nah teman-teman, setelah rangkaian proses fertilisasi pada oviduk hingga implantasi pada endometrium tadi, maka selanjutnya akan terjadi tahapan perkembangan janin saat gestasi atau kehamilan. Saat usia kehamilan 0 hingga 12 minggu, terjadi awal pembentukan organ-organ tubuh janin. Periode 3 bulan pertama ini disebut trimester pertama. Saat kehamilan berusia 12 sampai 28 minggu, organ-organ tubuh janin telah terbentuk secara lengkap meskipun belum sempurna. Periode 3 bulan kedua ini disebut trimester kedua. Dan ketika kehamilan berusia 28 sampai 42 minggu, terjadi penyempurnaan organ tubuh janin. Periode 3 bulan terakhir ini disebut trimester ketiga. Pada usia kehamilan 16 minggu, di dalam rahim ibu terbentuk plasenta yang dilengkapi tali pusar. Tali pusar berfungsi sebagai penghubung antara sistem peredaran darah ibu dengan sistem peredaran darah janin. Saat terjadi pembuahan hingga usia kehamilan menginjak hari ke-70, embrio melepaskan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini akan meningkat hingga sekitar hari ke-70 dan menurun selama sisa kehamilan. Hormon HCG di ovarium ini berguna untuk mempertahankan korpus luteum sehingga korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan kehamilan. Selama berlangsungnya kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan, yaitu pertama, saccus vitellinus atau kantong kuning telur, merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah pada embrio. Kantong kuning telur ini akan bekerja sama dengan trofoblast membentuk korion. Kedua, korion sebagai membran terluar pada embrio. Korion akan membentuk fili korion yang berisi pembuluh darah. Korion dengan jaringan endometrium juga akan membentuk plasenta yang berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara janin dengan ibunya. Namun, darah ibu tidak pernah berhubungan dengan darah janin karena dibatasi oleh jaringan ikat. Berikutnya, amnion merupakan kantong berisi cairan tempat embrio berada. Amnion berguna untuk melindungi janin dari tekanan, benturan, dan perubahan suhu. Terakhir, allantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Tali pusar menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium ibu. Tali pusar berguna untuk menyalurkan zat makanan, oksigen, dan zat sisa. Di dalam membran embrio juga terdapat air ketuban yang berfungsi untuk melindungi janin dari benturan, menjaga suhu janin, memberi ruang gerak janin, dan melancarkan proses persalinan.
Setelah mengalami masa kehamilan sekitar 38-40 minggu, ibu hamil kemudian menjalani proses persalinan untuk mengeluarkan janin yang dikandung. Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus, adanya perubahan hormonal dan kontraksi otot mengakibatkan serviks membuka. Setelah selaput amnion pecah, cairan akan keluar dan tidak lama kemudian bayi akan lahir. Selama proses persalinan, terdapat beberapa hormon yang memengaruhinya, yaitu estrogen yang dihasilkan plasenta, oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin, prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Ketiga hormon inilah yang memicu kontraksi pada uterus. Dan terakhir, hormon relaksin yang dihasilkan oleh korpus luteum berfungsi untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul sehingga memungkinkan proses persalinan berjalan dengan lancar. Setelah bayi lahir, akan diproduksi ASI dalam kelenjar payudara. Pertumbuhan kelenjar payudara dipengaruhi oleh hormon mamotropin yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan plasenta janin. Hormon lain yang memengaruhi ASI adalah prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis dan berfungsi meningkatkan sekresi ASI pada minggu kelima kehamilan sampai kelahiran bayi. ASI yang dikeluarkan pertama kali berwarna kuning dan disebut kolostrum. Kolostrum banyak mengandung zat antibodi dan protein tinggi. ASI memiliki beberapa keunggulan, yaitu mengandung antibodi, nutrisi lengkap, bebas dari kontaminasi bakteri, dan banyak mengandung enzim lipase yang akan mempermudah penyerapan sari makanan. Nah teman-teman, jika tidak dirawat dengan baik, maka organ reproduksi kita rentan terkena gangguan dan penyakit. Penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi umumnya disebabkan oleh infeksi mikroorganisme tertentu dan penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual sehingga disebut penyakit menular seksual. Beberapa penyakit menular seksual diantaranya keputihan atau kandidiasis, keluarnya cairan kental putih dari vagina disebabkan oleh Candida albicans, kanker genitalia terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium disebabkan oleh infeksi virus, uretritis, infeksi pada uretra karena Chlamydia trachomatis, Ureplasma urealyticum, dan virus herpes, prostatitis, infeksi pada kelenjar prostat bisa disebabkan oleh Escherichia coli, epididymitis, infeksi pada epididymis, orkitis, infeksi pada buah zakar atau testis disebabkan oleh virus mumps atau gondongan. Selanjutnya, herpes genitalis. Terdapat bintik-bintik seperti buah anggur pada alat kelamin disebabkan oleh virus herpes simplex. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, penurunan sistem kekebalan tubuh karena HIV menyerang sel darah putih, penularannya dapat terjadi melalui cairan darah. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh Treponema pallidum, gonore atau kencing nanah disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, kutil kelamin infeksi human papillomavirus, dan trichomoniasis vaginalis, keluarnya cairan encer kuning kehijauan berbau busuk pada vagina. Selain penyakit menular seksual, juga terdapat gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi kita, diantaranya endometriosis, tumbuhnya jaringan endometrium di luar rahim, misalnya pada ovarium atau oviduk, amenore, gangguan yang mengakibatkan tidak terjadinya menstruasi, terbagi dua, yaitu amenore primer, tidak menstruasi sampai usia 17 tahun, dan amenore sekunder, tidak menstruasi pada wanita yang sebelumnya pernah menstruasi. Mioma atau kista, tumor jinak yang tumbuh di otot rahim karena berkurangnya hormon estrogen di atas usia produktif. Kriptorkidisme, gagalnya salah satu atau kedua testis untuk turun ke rongga skrotum. Hipogonadisme, penurunan fungsi testis karena gangguan hormon testosteron. Dan penyumbatan pada saluran reproduksi menyebabkan kesulitan hamil pada wanita, dan salah satu cara membantunya adalah dengan program bayi tabung. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya.